Assalamualaikum guys. Kita dari kelompok 4 akan membahas mengenai benzena dan turunannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata pelajaran kimia dengan guru pembimbing Ibu Maria Silvia Rahman, SPD. Kenalan yuk. Nama aku Alia. Nama aku Faturahmi Suciani Afrilia. Nama aku Gumilang Rahayu. Nama aku Hani Wandari. Nama aku Risma Ramadhani. Bagaimanakah struktur, tata nama, sifat, identifikasi atau sintesis, dan manfaat dari benzena serta turunannya? Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan benzena? Senyawa benzena pertama kali disintesis oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Benzena dan turunannya tergolong senyawa hidrokarbon aromatik. Istilah aromatik ini diberikan karena pada saat pertama kali ditemukan, banyak senyawa golongan ini yang memiliki aroma yang khas. Setelah sekian lama, para kimiawan meneliti dan mencari struktur benzena yang dapat menjelaskan hal ini. Pada tahun 1865, seorang kimiawan bernama Friedrich August Kekulé mengemukakan pendapatnya tentang struktur benzena. Menurut beliau, bahwa struktur benzena berupa 6 atom karbon yang terdapat di sudut-sudut heksagon beraturan, dengan satu atom hidrogen melekat pada tiap atom karbon. Benzena memiliki rumus molekul yaitu C6H6, sehingga dapat disimpulkan benzena memiliki ikatan rangkap yang lebih banyak daripada alkena. Struktur pada benzena adalah ikatan tunggal dan ganda dua yang berselang-seling di sekeliling cincin. Berikut adalah gambar struktur benzena mulai dari versi kompleks hingga versi sederhana. Ikatan tunggal dan ganda ini harus bertukar posisi dengan cepat. Ikatan rangkap yang bisa berputar dinamakan dengan terdelokalisasi. Semua senyawa yang mengandung cincin benzena digolongkan sebagai senyawa turunan benzena. Nah, penataan nama senyawa benzena ini sama seperti pada senyawa alifatik, di mana ada tata nama umum turunan atau trivial, dan tata nama menurut IUPAC yang didasarkan pada sistem penomoran. Untuk memahami tata nama senyawa benzena, teman-teman harus memahami makna kata substituen, karena kita akan banyak menggunakan istilah tersebut. Substituen adalah atom atau gugus atom yang bersubstitusi menggantikan atom hidrogen pada benzena. Sebagai contoh, perhatikan struktur benzena dan senyawa turunannya berikut ini. Senyawa ini merupakan senyawa turunan benzena yang mengandung satu substituen, yaitu substituen OH. Lihat ya bahwa substituen OH ini menggantikan satu atom hidrogen pada benzena. Contoh lainnya adalah senyawa berikut yang mengandung dua substituen, yaitu CH3 dan OH. Tata nama benzena. Dengan tata nama IUPAC, atom karbon dalam cincin yang mengikat substituen diberi nomor terkecil. Penulisan senyawa turunan benzena tersubstitusi seharusnya menunjukkan atom tersubstitusi terkait pada inti benzena. Berikut tata nama benzena menurut jumlah gugus substituen yang terikat pada inti benzena. Yang pertama ada turunan benzena dengan satu gugus substituen, yang kedua ada turunan benzena dengan dua gugus substituen, dan yang ketiga ada turunan benzena dengan 3 atau lebih gugus substituen. Untuk mempermudah, mari kita bahas terlebih dahulu penamaan untuk senyawa turunan benzena yang mengandung satu substituen. Apabila hanya terdapat satu substituen, maka penamaan secara IUPAC untuk senyawa turunan benzena dilakukan dengan urutan nama substituen diikuti dengan kata benzena. Berikut ini adalah contoh senyawa turunan benzena dengan satu substituen. Yang pertama, senyawa turunan benzena dengan substituen CH3. Diingat kembali bahwa CH3 ini nama IUPAC-nya adalah metil, maka nama IUPAC untuk senyawa ini adalah metilbenzena. Adapun untuk nama trivialnya adalah toluena. Yang kedua, senyawa turunan benzena dengan substituen OH. Diingat bahwa gugus OH namanya adalah hidroksi, sehingga nama untuk senyawa ini adalah hidroksibenzena.
Adapun untuk nama trivialnya adalah fenol. Yang ketiga, senyawa turunan benzena dengan substituen NH2 atau amina. Nama IUPAC-nya adalah aminobenzena. Dengan nama trivialnya adalah anilina. Berikutnya, senyawa turunan benzena dengan substituen gugus karboksilat atau COOH. Nama IUPAC-nya adalah asam benzena karboksilat dan nama trivialnya adalah asam benzoat. Untuk senyawa turunan benzena yang mengandung dua substituen, maka posisi substituen dapat dinyatakan dengan awalan orto yang dilambangkan dengan O, meta yang dilambangkan dengan M, atau para yang dilambangkan dengan P. Nah, awalan orto kita gunakan untuk menyatakan posisi substituen yang terikat pada atom karbon pertama dan kedua seperti ini. Awalan meta untuk substituen pada karbon pertama dan ketiga. Adapun awalan para digunakan untuk substituen pada karbon pertama dan keempat. Kita harus menentukan substituen yang lebih prioritas untuk dijadikan sebagai rantai induk. Berikut ini adalah urutan prioritas gugus dari yang paling prioritas hingga yang kurang prioritas. Untuk penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga substituen mendapatkan nomor terendah. Adapun nama senyawa turunan benzena yang mengandung dua substituen diurutkan dari nama awalan, nama substituen, dan terakhir nama rantai induknya. Untuk rantai induk di sini adalah nama senyawa turunan benzena dengan substituen yang paling prioritas. Dan nama substituen di sini adalah nama substituen yang kurang prioritas. Nah, supaya lebih paham, mari kita perhatikan senyawa berikut ini. Untuk senyawa ini terdapat dua substituen yaitu NH2 dan Cl. Berdasarkan urutan prioritas, NH2 lebih prioritas dibandingkan Cl, sehingga yang dianggap rantai induk adalah anilina. Berikutnya kita lihat penomoran dari atom karbon yang mengikat NH2 seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Cl atau kloro terikat pada atom karbon nomor 3. Lalu diingat kembali, apabila substituen terikat pada atom karbon pertama dan ketiga, maka ditambahkan awalan meta. Sehingga jika kita urutkan, nama untuk senyawa ini adalah metakloroanilina. Untuk senyawa turunan benzena dengan 3 substituen atau lebih, sistem penamaan orto, meta, dan para tidak dapat kita gunakan lagi. Dalam hal ini, posisi substituen dinyatakan dengan angka. Selanjutnya, substituen disusun berdasarkan abjad sebagai contoh. Apabila terdapat substituen nitro, kloro, dan bromo, maka yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah bromo, kemudian kloro, dan yang terakhir adalah nitro. Untuk penamaannya dituliskan dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat substituen pertama, diikuti dengan nama substituennya. Dilanjutkan dengan nomor atom karbon yang mengikat substituen kedua, dilanjutkan dengan namanya. Dan terakhir diikuti dengan nama rantai induknya. Sebagai contoh, mari kita perhatikan senyawa berikut ini. Untuk senyawa ini terdapat 3 substituen yaitu Cl, NH2, dan NO2. Nah, berdasarkan urutan prioritas, dari ketiga substituen ini yang lebih prioritas adalah NH2, sehingga nama rantai induknya adalah anilina. Kemudian untuk penomoran kita lakukan dari NH2. Dari penomoran ini, kita bisa melihat bahwa substituen Cl yang namanya adalah kloro terikat pada atom karbon kedua dan substituen NO2 dengan nama nitro terikat pada atom karbon keempat. Berikutnya berdasarkan abjad, antara nitro dan kloro yang harus kita tuliskan terlebih dahulu adalah kloro. Maka, jika kita susun, nama untuk senyawa ini adalah 2-kloro 4-nitroanilina. Sifat benzena dibagi menjadi 2, yaitu sifat fisika dan kimia. Adapun sifat fisika pada benzena adalah zat cair dan tidak berwarna, sangat beracun dan mudah menguap. Sifat kimia pada benzena adalah mudah mengalami senyawa substitusi dan derajat keasaman. Reaksi substitusi benzena terdiri dari nitrasi, sulfonasi, halogenasi, alkilasi, dan asilasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, reaksi nitrasi. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi gugus nitro, yaitu NO2 terhadap atom hidrogen dalam benzena menghasilkan nitrobenzena.
Reaksi ini berlangsung pada suhu sekitar 50 derajat Celcius dan diperlukan H2SO4 pekat sebagai katalis serta HNO3 sebagai pensubstitusi. Untuk persamaan reaksi pada nitrasi benzena adalah sebagai berikut. Yang kedua, reaksi sulfonasi. Sulfonasi merupakan reaksi antara benzena dengan asam sulfat berasap, yaitu H2SO4 ditambah SO3, di mana pada reaksi ini terjadi pergantian gugus hidrogen pada benzena dengan gugus sulfonat SO3 menghasilkan asam benzena sulfonat. Untuk persamaan reaksi yang berlangsung pada sulfonasi adalah sebagai berikut. Yang ketiga, reaksi halogenasi. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi halogen terhadap hidrogen pada benzena. Reaksi yang digunakan adalah halogen, yaitu F2, Cl2, Br2 atau I2 dengan katalis FeCl3, di mana reaksi umumnya adalah sebagai berikut. Yang keempat, reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi merupakan reaksi antara benzena dengan haloalkana menggunakan katalis AlCl3. Reaksi ini disebut juga dengan reaksi sintesis Friedel-Crafts. Pada reaksi ini, alkilasi atom hidrogen dari benzena digantikan dengan gugus alkil, di mana persamaan reaksi umumnya adalah sebagai berikut. Yang kelima, reaksi asilasi. Reaksi asilasi merupakan reaksi substitusi atom hidrogen pada benzena oleh gugus asil yaitu CH3CO. Reaksi ini disebut juga reaksi asilasi aromatik atau asilasi Friedel-Crafts. Pada reaksi ini biasanya digunakan halida asam seperti CH3COCl atau asetil klorida dengan bantuan katalis aluminium klorida AlCl3. Persamaan reaksi umumnya adalah sebagai berikut. Reaksi adisi terhadap benzena meliputi reaksi adisi hidrogen dan adisi halogen. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu adisi hidrogen. Seperti yang sudah kita bahas, ikatan terkonjungsi pada benzena yang mengalami resonansi menyebabkan cincin benzena sukar untuk diadisi, sehingga reaksi adisi pada benzena berlangsung dengan lambat. Agar reaksi adisi hidrogen ini dapat berlangsung dengan baik, diperlukan katalis Ni atau nitro pada suhu 420 Kelvin. Reaksi adisi benzena yang kedua adalah adisi halogen. Agar reaksi adisi halogen ini dapat berlangsung dengan baik, diperlukan foton cahaya sehingga reaksinya dapat disebut dengan reaksi fotokimia. Reaksi yang digunakan adalah halogen yang terdiri dari F2, Cl2, Br2, dan I2. Kegunaan benzena dan turunannya. Benzena digunakan sebagai pelarut untuk berbagai jenis zat, sebagai bahan baku pembuatan senyawa aromatik, dan sebagai bahan baku untuk sintesis berbagai senyawa karbon berbentuk polimer. Klorobenzena digunakan dalam pembuatan pestisida atau DDT. Nitrobenzena digunakan untuk pembuatan anilin sebagai pelarut, juga digunakan dalam produk semir. Aminobenzena digunakan dalam pembuatan pewarnaan, khususnya pewarna diazo dan untuk sintesis obat atau aspirin dan antifebirin. Nitrotoluena sebagai bahan peledak, asam benzoat sebagai pengawet bahan makanan dan minuman, butil hidroksi anisol dan butil hidroksi toluena digunakan sebagai antipengoksid, aspirin sebagai obat sakit gigi dan obat pusing. Sebagai pelarut nonpolar, contohnya yaitu pembersih cat dan pembersih karburator. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity
inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가